Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salve. Selamat pagi. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pernah mendengarkan kata halu? Halu nih. Katanya punya gunung 50.000 hektar yang isinya uranium. Dia halu. Atau mungkin ada yang berpikir, dia mikirin setiap hari susah makan, susah tidur, mikirin dia. Ternyata dia yang dipikirin, mikirin yang lain. Halu singkatan atau bahasa kekinian, singkatan dari halusinasi atau hayalan, tipu-tipu gitu ya. Apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan fakta, tetapi hanya ada di dalam halusinasi, di dalam kehaluan. Inilah yang juga dipikirkan oleh para murid ketika para perempuan itu datang kepada mereka dengan tergesa-gesa memberitakan bahwa itu makam Yesus sudah kosong, Yesus sudah tidak ada. Maka para murid mengatakan, perempuan-perempuan ini halu, perempuan-perempuan ini omong kosong, perempuan-perempuan ini tipu-tipu. Benar gak para perempuan begitu? Tidak ya? Tidak. Tapi saya bisa memaklumi kenapa Yesus peristiwa kebangkitan itu pertama kali oleh para perempuan. Kalau semalam itu ada perempuan Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain. Kenapa perempuan? Pada umumnya, tidak semua, pada umumnya perempuan itu kalau mendengarkan kata yang heboh pasti tidak bisa diam. Dia cepat-cepat memberitakan, "Hei, tahu nggak si ibu itu, dia itu begini, tahu nggak anaknya begitu," dan seterusnya, ditambah-tambahkan. Iya nggak? Oh, ada yang tidak bagus jawabnya, tidak. Iya, yakin tidak seperti itu. Iya, tidak apa-apa, iya juga, bukannya demikian, begitu ya. Iya, mereka menceritakan. Maka para murid wanita yang datang melihat Yesus, cepat-cepat, para murid, Yesus guru kita itu sudah tidak ada di makamnya, sudah tidak ada. Yang ada hanya makam kosong. Yesus sudah tidak tahu di mana. Lalu lihat dari 11 berapa murid? 12. 11 apa 12 ini? Kita sepakati dulu. 11. Sepakat ya, 11. Dari 11 murid, kalau versi Lukas hanya siapa? Petrus yang berdiri dan berlari untuk menuju makam. Kalau Injil yang baru kita dengarkan tadi, siapa sama siapa? Siapa sama siapa? Jangan ragu-ragu, jawab saja. Kalau salah dibenarkan oleh Yesus gitu ya. Siapa? Petrus dan Yohanes. Mana ada Yohanes di sini? Saya tidak melihat ada yang disebutkan Yohanes. Katanya murid yang dikasih Yesus dan selalu diidentikan dengan Yohanes. Ya, Yohanes karena dia yang menulis, dia tambah-tambahkan namanya. Enggak, Yohanes ada di situ juga, berlari dengan cepatnya, melihatkan kemudahan Yohanes meninggalkan Petrus. Tapi sampai di sana dia tahu bahwa Petrus itu adalah pemimpin mereka, maka dia tidak mau masuk duluan. Ini ayo ketua katanya, masuk duluan, masuk ke sana. Lihat Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari 11 murid, ada 2 murid versi Yohanes, Injil Yohanes, yang bergegas, berdiri dan berlari mendapatkan makam Yesus. Mereka tidak berjalan tapi bergegas lari. Dan ini hendak menunjukkan bahwa pewartaan berkaitan dengan kebangkitan harus dialami oleh semua murid. 2 murid, yaitu Petrus dan murid yang dikasih atau murid yang paling muda itu, hendak menunjukkan bahwa pengalaman kebangkitan Yesus harus dialami secara personal oleh semua orang. Petrus dan Yohanes bergegas mau mengalami peristiwa kebangkitan itu, maka Yohanes pun setelah melihat itu, dia menjadi mengerti isi kitab suci, lalu percaya. Ia melihatnya dan percaya. Ia melihat dan percaya karena melihat makam itu sungguh kosong, hanya ada kain kafan. Dia melihat dan percaya makam yang tadi berisi Yesus, Yesusnya tidak ada. Maka kebangkitan itu dipercayai karena ia melihat secara langsung, karena ia mengalami secara langsung. Pengalaman kebangkitan Yesus harus dialami secara pribadi, tidak hanya dengar dari cerita orang, tidak hanya dengar atau baca dari kitab suci saja, tidak hanya dengar dari segala sesuatu yang diberitakan oleh orang-orang tertentu, tetapi mau mengalami secara langsung. Bapak Ibu, saudara, saudari yang terkasih, ketika peristiwa Yesus disalibkan dan pada akhirnya harus dihukum mati, para murid laki-laki itu kocar-kacir. Pergi mereka, takut kalau giliran mereka yang akan dihukum oleh bangsa Yahudi.
Maka mereka bersembunyi, mereka lari, mereka kabur, bahkan mengkhianati Yesus. Mereka pergi. Pintu-pintu rumah ditutup. Ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika mendapatkan berita dari para perempuan bahwa makam Yesus kosong, Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi itu, meninggalkan ketakutan mereka, meninggalkan zona nyaman mereka, meninggalkan keengganan mereka untuk keluar dari diri mereka sendiri. Mereka berdiri bergegas lari untuk mengalami pengalaman kebangkitan tersebut. Mereka tidak peduli lagi ketakutan-ketakutan itu. Mereka tidak peduli lagi nanti akan dirajam, akan dihukum oleh bangsa Yahudi. Mereka meninggalkan itu. Dua orang ini berlari untuk mengalami pengalaman kebangkitan. Lalu saudara-saudari yang terkasih, kalau atau barangkali saat ini mungkin saudara sedang dilanda ketakutan yang begitu dalam karena kebutuhan kehidupan yang meronta-ronta atas hidup saudara. Barangkali saudara sedang merasa cemas karena dikhianati oleh orang-orang terdekat. Barangkali saudara merasa kecewa dengan Tuhan, dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan orang-orang terdekatmu karena pengkhianatan A, I, U, E dan seterusnya. Barangkali saudara sedang dilanda keputusasaan karena tuntutan-tuntutan hidup yang sampai saat ini, sampai detik ini belum bisa saudara penuhi. Maka Yesus datang melalui Injil hari ini. Bangkit, berdiri, berlarilah menemukan pengalaman kebangkitan itu. Agar apa? Batu ketidaklayakan, keberdosaan, kecemasan, keputusasaan dan batu-batu yang lain boleh digulingkan oleh pengalaman kebangkitan tersebut. Boleh digulingkan oleh pengalaman kebangkitan tersebut. Jangan berpikir, ya sudah, banyak sekali penderitaan, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali keputusasaan, dibawa tidur saja nanti toh hilang. Halu itu namanya. Orang Kristiani yang halu, orang Katolik yang halu kalau menganggap bahwa penderitaan itu bisa dihalau dengan dibawa tidur saja, banyak makan saja, ya dibawa-bawa happy saja, bawa ke tempat nongkrong, nanti toh hilang juga. Itu yang dinamakan orang Kristiani yang halu, orang Kristiani yang omong kosong, orang Kristiani yang suam kuku. Pengalaman kecemasan, pengalaman ketidakberdayaan, pengalaman keputusasaan, pengalaman dikhianati oleh orang-orang terdekat, jangan dininabobokan. Jangan dininabobokan seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah saya baik-baik saja. Jangan. Bawa itu bangkit bersama Kristus yang telah terlebih dahulu bangkit. Gulingkan batu-batu keputusasaan, ketidaklayakan, kecemasan dan lain sebagainya bersama Yesus yang menggulingkan batu, sehingga Petrus, Yohanes, Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain mengalami pengalaman kebangkitan tersebut. Maka saudara-saudari yang terkasih, para murid setelah Petrus dan Yohanes, para murid yang lain juga mengalami kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan menuju Emmaus, dua-dua murid berjalan. Di situ Yesus menampakkan diri. Awalnya tidak mereka kenali. Bahkan mereka katakan, "Engkaukah satu-satunya orang yang tidak mengetahui bahwa dia telah dihukum dan wafat, mati di kayu salib?" Lalu Yesus ketika perjamuan makan bersama mereka, baru mereka ngeh, oh iya, ini Tuhan, ini Yesus. Setelah Yesus menampakkan kepada dua murid ke dalam perjalanan ke Emmaus, menurut Lukas, versi Injil Lukas, Yesus juga mewartakan
menampakkan kebangkitannya kepada semua muridnya. Awalnya mereka takut, wah ini hantu. Tetapi Yesus katakan, adakah ikan di antara kalian? Mereka memberikan ikan, Yesus makan ikan itu. Baru mereka wah iya ini Tuhan. Pengalaman kebangkitan bersama Yesus, yang pada akhirnya membawa para murid untuk mewartakan Yesus ke seluruh dunia, termasuk keluar dari bangsa Yahudi atau daerah Yahudi. Mereka tidak sekadar menjadi orang Kristiani yang halu, yang omong kosong, tetapi bergerak maju untuk mewartakan Yesus. Maka dengan demikian kita pun, kebangkitan hari Paskah tahun ini mengajak kita juga untuk tidak hanya sekadar menjadi orang Kristiani yang halu, yang berhayal bahwa semua pengalaman ketidakberdayaanku akan terhalau, atau hanya mengatakan, oh yang penting beriman saja, yang penting beriman saja. Fideisme. Paham fideisme itu orang yang mengatakan bahwa dengan iman semuanya beres, dengan iman semuanya terselesaikan. Mimpi. Iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, itu mati. Maka Petrus dan Yohanes bergegas berlari, menggunakan atau memaksimalkan, mengoptimalkan seluruh kemampuan diri mereka untuk sampai pada pengalaman kebangkitan tersebut. Maka mari kita pun diajak untuk bangkit bersama Yesus, mengalami kebangkitan itu. Agar apa? Agar kita bisa menjadi anak-anak Paskah sejati, anak-anak yang bangkit bersama Yesus, yang mau keluar dari zona nyamannya, mau keluar dari dirinya, menggulingkan batu-batu ketidakberdayaan, batu-batu yang membuat Anda masih berada di dalam kubur. Bangkitlah, gulingkan batu itu bersama Yesus yang telah bangkit untuk menyembuhkan, untuk mengangkat kita menjadi putra-putri Paskah sejati. Semoga